Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, anak-anakku calon pelajar SMP Negeri 4 Jember. Bersama saya Afila Nova Bagus Budi SPD, kita akan mengupas bagaimana cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif. Yang pertama, mindset yang benar. Mindset yang benar, atau dalam bahasa yang mudah kita hafalkan atau mengerti, adalah niat yang benar. Niat yang benar ini akan mempengaruhi bagaimana proses belajar kalian nanti ke depan. Untuk menemukan niat dan memeriksa niat kalian sudah benar atau tidak, kamu perlu bertanya beberapa pertanyaan ke kalian sendiri. Kenapa kamu sekolah? Kenapa kamu belajar? Kenapa kemarin orang tua kalian dan kalian repot-repot mengumpulkan syarat untuk masuk ke SMP negeri? Nah, kalau kamu sudah bisa menjawab semua pertanyaan itu, kamu akan menemukan niat belajar tersebut atau mindset yang benar, yaitu tujuan kalian ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah tujuan utamanya. Jadi, di era pandemi seperti ini, nanti kalian akan belajar di rumah atau suatu saat akan diizinkan datang ke sekolah. Pada saat kalian jauh dari pantauan Bapak Ibu guru, di situ pasti akan banyak sekali godaan-godaan, yaitu kalian akan terlena dengan waktu yang seolah-olah itu adalah hari libur. Padahal tidak. Seorang siswa yang sudah mempunyai mindset yang benar, dia akan tahu posisinya kalian ada di mana, yaitu pada saat masa belajar di sekolah mulai, misalkan apabila jadi tanggal 12 Juli, berarti pada saat itu mulai pagi setelah subuh kalian akan mempersiapkan diri kalian untuk belajar. Belajarnya di mana? Secara digital atau secara virtual. Jadi nanti kalian akan ketemu dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian melalui virtual, bisa pakai Zoom atau menggunakan Google Meet. Selain itu, nanti juga ada kelas-kelas virtual. Jadi, kalian apabila mindsetnya benar atau niatnya sudah benar, nanti kalian tidak akan merasa bahwa 12 Juli itu masih liburan. Tidak seperti itu. Tetapi kamu sudah mengeset pikirannya, sudah meniatkan diri untuk belajar. Nah, meskipun tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru, nanti kalian akan dibantu oleh orang tua kalian untuk diingatkan bahwa waktu-waktu belajar mulai jam 7 sampai jam 2 itu adalah waktu-waktu belajar kalian. Apabila waktu-waktu belajar itu kalian sudah selesai membaca, jadi inti dari belajar tadi sekali lagi tidak menyelesaikan tugas, tetapi adalah prosesnya yang penting. Kalian harus membaca materi-materi itu, selesai membaca, baru kerjakan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung mengerjakan tugas selesai, dikumpulkan, dapat nilai. Itu nanti yang namanya proses belajar tidak sesuai tahapannya. Dan perlu diingat, di masa pandemi, tahapan belajar semuanya harus diikuti. Itu kata Pak Menteri. Jadi anak yang dinyatakan lulus itu adalah anak yang menyelesaikan seluruh proses pembelajarannya. Jadi di era pandemi nanti mungkin ada kelas offline cuman beberapa kali kalian datang ke sekolah. Yang paling dominan adalah kelas online.
Jadi di masa kelas online inilah yang namanya niat harus dijaga benar-benar. Dan orang tua juga harus mengingatkan putra-putrinya untuk selalu siap belajar. Jadi kalau di era pandemi ini, yang namanya sekolah, guru, orang tua, dan siswa harus senantiasa bekerja sama supaya proses belajar mengajarnya berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang benar. Nah, pada saat kamu belajar ini, sesuai apa yang sudah digariskan, yaitu di level SMP, itu kita akan memfokuskan ke 4C atau 4 kemampuan berpikir. Jadi yang diasah adalah kemampuan berpikirnya. Oke. Masalah isi dari masing-masing pelajaran akan berbeda, tapi yang harus kita latih adalah kemampuan berpikir. Jadi 4C itu adalah kemampuan untuk berkolaborasi atau collaborative, kemudian kemampuan untuk berkomunikasi atau communication, kemampuan untuk critical thinking atau berpikir yang kritis, dan kreativitas atau creativity ya, atau sering disebut sebagai 4C atau 4C. Kalau mindsetnya sudah benar, dipersiapkan segala sesuatunya sebelum belajar. Buku-bukunya, lingkungannya, perangkatnya, wifi-nya, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat mindset atau niat sudah benar, maka kalian akan seperti spons dan juga gelas kosong. Bagaimana maksudnya? Kalian akan siap untuk menyerap segala ilmu yang dikucurkan oleh Bapak Ibu Guru, yang kalian browsing dari internet, dan lain sebagainya. Kalian akan seperti gelas kosong yang sudah menyiapkan diri kalian untuk dapat diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Awas, sebagai seorang siswa harus open-minded. Jadi membuka hati dan pikiran untuk dapat menerima ilmu-ilmu baru. Jangan sampai antipati. Ah, udah tahu itu. Ah, gak perlu ini, gampang. Ah, gurunya kurang menarik, dan lain sebagainya. Kalau hal ini terjadi, itu sama saja kalian memberi tutup pada gelas yang kosong tadi, sehingga ilmu yang akan diberikan oleh gurunya tidak akan bisa masuk ke dalam gelas, melainkan meluber kemana-mana. Hal ini menandakan bahwa niat dan hati kalian belum terbuka untuk menerima ilmu. Imam Malik pernah berkata kepada seorang pemuda, "Wahai anak saudaraku, belajarlah sopan santun sebelum kamu belajar ilmu." Jadi di situ menggambarkan bahwa adab itu penting, karena ilmu itu adalah nur atau cahaya. Jadi dia perlu keikhlasan untuk bisa masuk ke kalian. Jangan sampai menutup gelas tadi dengan kata-kata, dengan pikiran yang tidak baik. Nah, kalau sudah dapat ilmu, cerna dan olah informasi tersebut. Di sini tahap untuk berpikir kritis. No, kok seperti ini ya? Nah, itu berarti tandanya kalian sudah berpikir kritis. Sehingga kalau sudah muncul pertanyaan kalian seperti itu, cari informasi yang lain di internet atau di buku manapun yang bisa memuaskan rasa keinginan tahu kalian kalau sudah konfirmasi ke Bapak Ibu Guru. Dengan mindset dan niat yang benar akan menghasilkan belajar dengan benar. Yang kedua adalah guru yang benar. Jadi, kalian harus belajar ke guru yang benar. Guru yang benar adalah guru yang
mengingatkan kamu apabila kamu melakukan hal yang tidak baik. Misalkan menyontek, gurunya kereng, kamu diingatkan, kemudian kamu pikir bahwa gurunya kejam. Nah, itu berarti guru itu yang benar, tetapi pikiran kalian yang kurang benar. Oleh karena itu, nanti di saat kalian belajar di SMP, akan banyak hal-hal yang akan kalian hadapi, masalah-masalah. Maka, carilah teman yang benar. Karena biasanya para remaja suka curhat ke temannya daripada ke orang tua atau gurunya. Padahal, ibarat kita tujuannya berjalan ke Surabaya, kalau umur kalian 12, kalian baru nyampe ke 12 km misalkan. Bapak, ibu guru, dan orang tua kalian sudah 40 tahun misalkan, mereka sudah nyampe ke 40 km di depan kalian. Jadi logikanya, kalau teman kalian baru sampai 12 atau 13, mereka belum tahu 30 km di depan sana, lubang-lubangnya seperti apa jalannya, tidak enak jalannya seperti apa, otomatis malah yang tahu jalan yang baik dan benar. Jadi, hati-hati untuk mendengarkan saran dari teman-teman kalian. Lebih baik silakan curhat ke orang tua dan guru kalian. Yang ketiga adalah waktu yang benar. Waktu yang benar tidak sama dengan sistem kebut semalam. Jadi misalkan besok ujian kenaikan kelas. Baru hari ini kalian mulai belajar dari pagi sampai malam. Nah, itu tidak baik meskipun menyelesaikan masalah. Kalian akan keteteran di hari yang kedua karena sudah kecapean, tenaganya sudah habis. Jangan membiasakan the power of kepepet. Ada PR, diselesaikan baru pagi harinya. Jangan seperti itu, oke? Biasanya orang-orang atau teman-teman kalian melakukan hal seperti itu. Jadi kalau sudah kepepet, semua energinya dikeluarkan. Setelah itu, tidak bisa konsentrasi lagi. Jadi, memilih waktu untuk belajar itu akan menimbulkan sebuah kebiasaan belajar. Manajemen waktu sangatlah penting. Dan itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Misalkan kalian mandi setiap hari pagi, kalian hanya membutuhkan waktu 10 menit setiap pagi hari. Sehingga dalam 1 minggu kalian membutuhkan pagi hari hanya 70 menit. Apakah bisa diganti dengan mandi selama 2 jam di pagi hari, kemudian 6 hari berikutnya tidak mandi? Tidak, pasti tidak nyaman. Jadi di sini menggambarkan bahwa manajemen waktu dan belajar secara istiqomah dan berkelanjutan itu sangat membantu. Apalagi di era belajar online. Kalau nanti kalian mengerjakan tugas dan PR-nya itu ditunda-tunda, dalam 1 hari akan ada 4 atau 5 mata pelajaran ditunda 1 hari, berarti hari keduanya kalian akan mengerjakan 10 tugas. Itu sangat tidak baik dan akan membuat kalian keteteran di belakang hari. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ada tugas, langsung kerjakan sesuai jadwal yang ada. Kenali cara belajar yang benar sesuai dengan tipe kalian, apakah visual, auditory, atau kinestetik. Jadi visual itu orang yang mudah memahami dalam informasi berupa gambar, auditory itu mudah memahami apabila mendengar suara, kinestetik itu mudah memahami dengan gerakan dan lain sebagainya. Jadi silakan kenali tipe belajar mana yang kamu gampang untuk lakukan, maka lakukan dengan cara seperti itu. Yang kelima adalah lingkungan yang benar. Lingkungan yang benar adalah lingkungan yang bisa memberi kalian ketenangan dalam belajar, sehingga
akan tidak terganggu dengan suara-suara yang bising, akan tidak terganggu dengan suara motor ataupun suara ayam yang berkokok dan lain sebagainya. Kemudian, lingkungan yang benar akan bisa membuat kalian mendengar dengan baik. Apa yang dimaksud mendengar? Jadi, kalau orang belajar itu adalah orang yang suka mendengar. Ada pepatah bahwa kalau orang bicara itu, dia hanya mengeluarkan apa yang dia ketahui. Tetapi kalau orang yang mendengar itu adalah orang yang menambah pengetahuannya yang baru. Jadi, lingkungan yang benar silakan disiapkan, dan sebelum belajar serta jangan bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Apalagi sekarang lagi ngetren nongkrong di pinggir jalan dengan sepeda motornya atau mobilnya sampai larut malam, bahkan pagi hari. Ada juga golongan atau geng-geng yang tidak jelas seperti itu. Hindari lingkungan pergaulan yang kurang bermanfaat. Dalam pembelajaran online, kita perlu mengaktifkan keterampilan membaca dan mendengar secara aktif atau yang disebut sebagai active listening skill. Apa maksudnya? Jadi pada saat nanti kalian berkomunikasi via WA group atau di dalam forum Google Classroom, silakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang mencerminkan pendidikan yang baik. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan dan kurang baik. Biasakan pada saat kalian mengirim pesan atau bertanya ke Bapak Ibu Guru, sebutkan nama dan kelas kalian, karena tidak mungkin Bapak dan Ibu Guru menyimpan seluruh kontak kalian. Jadi, pada saat pertama kali atau kapanpun kalian mengirimkan pesan lewat WA ataupun telepon, perkenalkan diri kalian, nama, kelas, atau kalau belum nomor absennya. Baru sebutkan kepentingan kalian. Apabila memberi komentar atas postingan teman kalian di WA ataupun di Google Classroom, pertama yang harus kalian lakukan adalah konsentrasi dalam membaca atau mendengar suara. Setelah konsentrasi, merefleksikan sebelum berkomentar. Apa maksudnya? Rasakan dulu, apakah tanggapanmu tersebut akan membantu atau tidak? Apakah menyakiti orang lain atau tidak? Atau memalukan orang lain atau tidak? Itu yang disebut sebagai merefleksikan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang baik yang akan kamu tulis, kamu akan berpikir ulang. Itu namanya merefleksikan. Yang ketiga, pastikan kalian mengerti apa yang kalian baca atau kalian dengar. Kalau tidak jelas, silakan menggunakan kalimat-kalimat yang bernada klarifikasi. Misalkan, apakah yang Bapak maksud itu seperti ini? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung klarifikasi, gitu ya. Misalkan contoh yang jelas. Ada pengumuman, hari Senin tanggal 12 Juli, siswa kelas 7 diharapkan masuk ke SMP Negeri 4 Jember, misalkan seperti itu. Kemudian kamu lihat pengumuman tersebut, kamu refleksi dulu sebelum kamu menulis. Jangan sampai menulis hal-hal yang sudah jelas, yang tidak perlu dikomentari. Oleh karena itu, kalau kalian ragu, kalian bisa bilang, apakah yang dimaksud kita datang ke sekolah dengan dengan memakai masker dan memakai kaos tangan atau yang lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah bernada klarifikasi.
Jadi kalau tidak jelas, silakan mengklarifikasi dulu, bertanya dulu. Yang nomor 4, coba pahami situasi emosional yang tergambarkan. Nah, misalkan apakah yang dituliskan teman kalian atau guru kalian itu sifatnya berupa sebuah keharusan, atau teman kalian pada saat menulis pesan itu dalam keadaan yang sedang kebingungan. Nah, kalau sedang kebingungan, otomatis jangan memberikan komentar-komentar yang lucu dan tidak mendukung emosi tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian pahami pada saat kalian akan memberikan tanggapan atas postingan teman kalian. Kemudian, tawarkan sebuah alternatif jika mungkin. Jadi kalau kalian mempunyai ide atau solusi atas apa yang sedang dibicarakan, silakan ditawarkan dengan bahasa yang baik. Sampaikan pendapat atau pengalamanmu untuk memberi pemecahan masalah atau tanggapan terhadap postingan yang teman kalian lakukan atau guru kalian lakukan. Kemudian minta informasi yang lebih mendalam apabila diperlukan. Jadi sekali lagi, ini adalah aturan-aturan yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian mau mengomentari atau berkomentar di grup WA ataupun platform yang lainnya, supaya nanti komunikasinya enak. Jadi sekali lagi, jangan lupa menyebutkan identitas kalian dan juga lakukan 1-8 untuk melakukan atau untuk menyiapkan menuliskan postingan tanggapan terhadap teman kalian. Jadi seperti itu. Untuk cara belajar efektif, materi sudah selesai. Kemudian berkaitan dengan itu, nanti silakan kalian belajar bagaimana caranya masuk ke platform yang akan kita gunakan adalah Google Classroom. Bagaimana caranya masuk dan mengirim pesan, mengirim tugas yang berupa dokumen, berupa foto dan video. Silakan kalian cari di YouTube channel saya, Afila Nova, diketik saja di search engine-nya. Kemudian kalian klik cari tutorial cara lengkap masuk ke dan mengirim tugas di Google Classroom. Seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat dan ilmunya akan membawa keberkahan buat kita semua, orang tua dan seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.